Ya pemirsa, baru-baru ini viral di media sosial kendaraan tersangkut di atap rumah di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebuah sepeda motor yang dikendari 2 orang siswa SD mengalami kecelakaan hingga tersangkut di atap rumah warga. Sementara di wilayah lainnya, sebuah mobil juga mengalami insiden hingga lompat ke atap rumah. Inilah video amatir rekaman warga saat 2 pemotor perempuan mengalami kecelakaan. Kedua korban beserta sepeda motor yang dikendarinya tersangkut di atap rumah warga di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kedua anak perempuan berkerudung nampak masih duduk di sepeda motornya. Sementara sepeda motornya menghantam genting atap rumah warga hingga jebol dan berserakan. Belum diketahui secara pasti penyebab sepeda motor tersangkut di atap rumah warga. Kedua korban merupakan anak di bawah umur berstatus siswi sekolah dasar. Diduga pemotor mengalami rem blong. Pasca kejadian, warga ramai-ramai menolong korban agar bisa dievakuasi dari genting atap rumah. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Beruntung tidak ada korban luka dalam insiden ini. Hanya saja korban mengalami luka berupa memar akibat hantaman. Anak yang masih berusia SD tersebut sedang ngabuburit. Kejadian tersebut terjadi pada jam 9 pagi. Nah, kemudian siswa tersebut karena medannya curam, lalu motor tersebut mengalami rem blong dan menyangkut di atap rumah warga. Tak hanya sepeda motor, ada pula insiden mobil tersangkut di atap rumah yang viral di media sosial. Dalam video amatir terekam seorang pria penumpang mobil mencoba keluar dari mobil serta mencoba turun dengan menggunakan tangga bambu. Sementara satu orang tanpa menonton dan memberi instruksi kepada penumpang mobil. Belum diketahui penyebab mobil bisa tersangkut di atap dan lokasi terjadinya peristiwa ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim Basarnas Balikpapan mengevakuasi seorang wanita yang nekat memanjat tower telekomunikasi setinggi 30 meter di Kalimantan Timur. Proses evakuasi korban membutuhkan waktu lebih dari 3 jam. Seorang wanita nekat memanjat sebuah tower telekomunikasi di Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kamis malam. Wanita berinisial E nekat memanjat tower telekomunikasi setinggi 30 meter. Personil tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Balikpapan, BPBD dan TNI Polri naik ke atas tower guna mengevakuasi wanita tersebut. Proses evakuasi sempat terkendala lantaran wanita tersebut menolak dievakuasi. Setelah 3 jam, tim SAR berhasil evakuasi korban. Namun korban sempat pingsan saat berhasil diturunkan. Untuk selanjutnya korban diserahkan ke pihak keluarga dan untuk dilanjutkan diperiksa kesehatannya untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Diduga korban depresi sehingga nekat menaiki tower telekomunikasi. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, hujan yang mengguyur Jakarta membuat kawasan pemukiman Kebonpala, Jakarta Timur kembali terendam banjir. Meski ketinggian banjir mencapai 1 meter, warga memilih bertahan di rumah mereka. Tadi 75 sih infonya. Ratusan rumah di pemukiman Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur hingga Jumat dini hari masih terendam banjir. Volume ketinggian air meningkat di 1,5 meter karena hujan yang tak kunjung berhenti. Selain akibat hujan, banjir disebabkan meluapnya air-airan Ciliwung pasca banjir kiriman dari wilayah Katulampa, Bogor. Meski aktivitas terganggu, namun warga enggan mengungsi dan lebih memilih bertahan di dalam rumah. Pasalnya, banjir sudah sering melanda kawasan ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kami sudah terhubung dengan rekan Salam Rahmat di Kebonpala, Jakarta Timur. Selamat siang, Salam, bagaimana kondisi banjir hingga siang hari ini, apakah sudah mulai surut? Iya, baik, selamat siang Pram, Arlista dan juga pemirsa. Hujan deras yang melanda ibu kota ini membuat sejumlah kawasan di DKI Jakarta ini turut mengalami banjir. Di mana di tempat kami melaporkan saat ini juga turut mengalami banjir di Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur. Bahkan di titik kami melaporkan saat ini ketinggian air ini mencapai kurang lebih 40 cm. Namun kalau kita lihat di arah belakang, Pram, Arlista dan juga pemirsa, bahwa ketinggian air ini masih di angka lebih dari 75 cm. Sementara berdasarkan pemantauan
pantauan yang kami lakukan hingga saat ini juga dari sejumlah warga ini masih melakukan bersih-bersih di dalam rumah maupun juga di teras rumahnya untuk membersihkan lantaran genangan air ini juga turut membawa material sampah dan juga material lumpur begitu. Dan dari informasi yang kami dapatkan juga bahwasanya ini memang banjir kerap kali terjadi di tempat kami melaporkan saat ini. Bahkan dalam trimester pertama tahun 2024 ini banjir sudah 10 kali lebih melanda di kawasan Kebonpala Jatinegara, Jakarta Timur. Dan dapat kami informasikan juga bahwa meski banjir ini kerap kali terjadi di kawasan Kebonpala Jatinegara, Jakarta Timur, namun warga masih memilih untuk bisa bertahan di lantai 2 rumahnya masing-masing. Lantaran banjir ini memang sudah sering kali terjadi dan nantinya warga baru akan mengungsi jika nantinya banjir ini sudah mencapai lantai 2 rumahnya masing-masing. Dan dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa ini merupakan banjir yang terparah selama tahun 2024 ini. Tentunya dari masyarakat ataupun juga dari warga sekitar di sini ini juga tentunya berharap agar pemerintah ini bisa kembali serius untuk bisa menangani permasalahan banjir di kawasan tempat tinggalnya lantaran ini memang sudah kerap kali terjadi. Bahkan untuk bulan Oktober 2023 lalu banjir ini mencapai kurang lebih 2 meter. Pram, Arlista. Melaporkan langsung dari kawasan Kebonpala, Jakarta Timur. Terima kasih rekan Salma Rahmat dan tetap berhati-hati di sana. Ya, pemirsa, banjir juga merendam jalan di pemukiman warga Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara pada pagi tadi. Akibat banjir, aktivitas warga terganggu dan sejumlah kendaraan roda 2 mati mesin. Karena hujan dan luapan kali Angke, pemirsa, pemukiman warga di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara Jumat pagi terendam banjir. Banjir dengan ketinggian 25 cm mengganggu aktivitas warga. Sementara sejumlah pemotor yang nekat melintasi banjir alami mati mesin. Meskipun banjir, warga memilih tidak mengungsi dan tetap bertahan di rumah mereka. Banjir Demak, Jawa Tengah meluas hingga 25 desa di 6 kecamatan. Akibatnya ribuan warga mengungsi. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami di AIC. Ya pemirsa, hujan sejak pagi menyebabkan sejumlah ruas jalan di ibu kota ini terendam banjir. Kondisi ini pun tentunya berdampak terhadap aktivitas warga Jakarta pada hari ini. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi lalu lintas terkini kita terhubung dengan rekan kami Brigadir Meidina di Gudang Peluru, Jakarta Selatan. Selamat siang rekan Brigadir Meidina, bagaimana suasana arus lalu lintas di lokasi Anda melaporkan pada siang hari ini? Tampaknya di belakang Anda sedang terjadi penumpukan kendaraan. Ya, terima kasih dan juga selamat siang pemirsa. Menemani aktivitas siang hari Anda, kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bagaimana situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Gudang Peluru, Jakarta Selatan. Dapat Anda lihat bersama layar kaca Anda, arus lalu lintas pada siang hari ini terbilang cukup ramai lancar dari berbagai arahnya, yakni arus lalu lintas dari arah Tebet ataupun Kasablanka yang akan mengarah ke Duren Sawit ataupun Kampung Melayu. Siang hari ini dalam situasi ramai dan juga lancar, kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu berkisar 40 hingga 60 km per jam. Dan di kawasan ini kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2, roda 4 dan juga angkutan umum. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda untuk mengantisipasi adanya angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di bahu jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu Anda antisipasi. Kemudian untuk arus lalu lintas sebaliknya yakni dari arah Duren Sawit ataupun Kampung Melayu yang akan mengarah ke Tebet dan juga Kasablanka. Siang hari ini dalam situasi lancar, belum terjadi peningkatan volume arus lalu lintas yang signifikan di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada Anda para pengendara khususnya roda 2 agar selalu menggunakan helm SNI saat berkendara. Dan untuk roda 4 silakan menggunakan sabuk pengaman juga saat berkendara. Dan pemirsa, akhir-akhir ini cuaca di ibu kota Jakarta tidak menentu. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara, khususnya roda 2 agar selalu membawa jas hujan tetapi tidak berbentuk pojok serta tidak meneduh di bawah flyover maupun underpass karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lain. Dan pemirsa, antisipasi juga curah hujan yang cukup tinggi di kawasan ini yang menyebabkan meluapnya aliran Kali Ciliwung di kawasan ini.
Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Anda di 19119. Demikian yang dapat kami informasikan langsung dari kawasan Gudang Peluru Jakarta Selatan. Selamat siang dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Brigadir Medina langsung dari Gudang Peluru Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas dan salam presisi. Pemirsa, cuaca ekstrim, hujan disertai angin kencang menerjang kawasan Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Imbasnya pemirsa, operasional dermaga ditutup hingga menyebabkan antrian panjang kendaraan. Amat ya. Ini udah badai nih mah. Badai nih mah. Amat loh. Detik-detik terjadinya angin kencang yang disertai hujan deras di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten dini hari tadi terekam video amatir warga. Akibatnya sejumlah kapal sulit bersandar. Pohon rubuh, angin kencang. Itu rubuh. Untuk mencegah keselamatan, sejumlah dermaga ditutup karena angin kencang dengan kecepatan 30 knot mengganggu kondisi pelayaran. Akibatnya, volume antrian kendaraan membludak. Setelah cuaca kembali kondusif, pelabuhan kembali beroperasi. Antrian kendaraan yang akan menyeberang mulai terurai meski harus menunggu 1,5 jam lamanya. Imbas cuaca ekstrim, pantauan pagi tadi, antrian truk logistik dan bus mengular di area pintu dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Bahkan antrian kendaraan sudah berlangsung berjam-jam menunggu giliran masuk ke dalam kapal untuk menyeberang ke Pulau Sumatera. Tidak hanya mempengaruhi pelayaran, cuaca ekstrim juga menghambat proses bongkar muat kapal. Di jam 10 malam bang, sampai pagi ini. Malam pun jam 2 sampai jam 3 hujan deras, angin ribut. Berarti semalam belum bisa nyebrang ya bang ya? Oh, dari semalam belum bisa nyebrang bang. Ini mau nyebrang bang, kalau bisa karena cuaca. Karena ombaknya nggak stabil bang, maka nggak bisa naik atas kapal. Menurut data BMKG, kecepatan angin mencapai 45 km per jam dengan ketinggian gelombang mencapai 4 meter. Pengguna penyeberangan Merak Bakauheni diimbau berhati-hati saat melakukan penyeberangan dengan menggunakan jasa kapal feri. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Sution, Ayus melaporkan. Ya, pemirsa, banjir melanda sejumlah titik di Demak, Jawa Tengah. Hal itu membuat petugas gabungan berjibaku guna mengevakuasi korban terdampak. Evakuasi ibu hamil di Desa Prampelan, Kecamatan Sayung, Demak, Jawa Tengah berlangsung dramatis. Meski cuaca pada Kamis malam sedikit gerimis, namun tim SAR dari BPBD dan TNI Polri tetap berjibaku menjemput ibu hamil yang akan melahirkan. Dengan perahu karet, mereka mengangkut ibu hamil dengan hati-hati. Di lain lokasi, tim SAR masih berjibaku mengevakuasi warga dari lokasi banjir untuk diantar ke tempat pengungsian. Meski minim penerangan, tim SAR tetap berjibaku membawa korban banjir ke lokasi aman. Banyaknya warga yang harus dievakuasi hingga tim SAR memprioritaskan manula, wanita, dan anak-anak untuk segera dievakuasi. Polrestabes Semarang melaksanakan pengaturan lalu lintas dan penarikan arus untuk mengurangi kepadatan, dan rekan-rekan kita yang dari Satsamapta kolaborasi juga dengan BPBD maupun pemerintah daerah atau instansi lain TNI melaksanakan kegiatan evakuasi di beberapa perkampungan atau kecamatan yang mengalami banjir akibat Banjir menyebabkan ratusan kendaraan terjebak di Jalan Pantura, kawasan Demak, Semarang. Demi mengurai penumpukan kendaraan, petugas terus mengurai kepadatan arus lalu lintas. Sementara itu, proses evakuasi dengan alat seadanya berjalan dramatis ketika tim SAR mengevakuasi korban banjir, yakni sepasang suami istri warga desa Prampelan yang tengah menderita sakit. Meluapnya Sungai Dombo Sayung pada Kamis pagi menyebabkan kawasan permukiman desa Prampelan tergenang banjir hingga setinggi 1,9 meter. Banjir yang datang secara mendadak mengakibatkan warga sempat kesulitan menyelamatkan barang berharga.
Akibat banjir, 1.063 rumah warga tergenang air. Sebanyak 4.164 jiwa diungsikan ke lokasi yang aman. Pemerintah Kabupaten Demak sudah menyiapkan 3 titik dapur umum dan 2 lokasi pengungsian. Selanjutnya, Bupati akan mendatangkan mesin pompa untuk membuang debit banjir di lokasi terdampak. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir menerjang puluhan desa di wilayah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Selain menggenangi akses jalan, banjir juga merendam kantor pemerintahan dan sejumlah sekolah. Pihak sekolah terpaksa meliburkan seluruh siswa dan menunda kegiatan ujian tengah semester. Dalam rekaman warga, terlihat banjir dengan ketinggian mencapai 50 hingga 70 cm menerjang jalan utama Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Banjir menggenangi jalan utama hingga sejumlah kantor pemerintahan, hingga kantor bupati juga terendam banjir. Selain menggenangi kantor pemerintahan, beberapa sekolah yang berada di kota Purwodadi juga terendam banjir. Hal ini membuat pihak sekolah terpaksa meliburkan seluruh siswa yang sedang melaksanakan ujian tengah semester pada Jumat pagi. Beberapa siswa yang sudah terlanjur masuk dengan menerjang banjir akhirnya kembali pulang. Namun mereka tidak bisa pulang karena sudah terjebak banjir yang merendam jalan. Ujian tengah semester yang sudah berjalan selama 3 hari ini akan dilanjutkan setelah banjir reda dan sekolah sudah dalam kondisi bersih. Sahur tadi, habis sahur kan lihat kondisi kayak gini, terus di-share kalau hari ini libur. Padahal ini juga ini semester ini? Iya, semester tapi keadaannya tidak memungkinkan. Saat ini banjir yang melanda Grobogan, Jawa Tengah meluas hingga di 60 desa di 12 kecamatan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, genangan air mengakibatkan kemacetan panjang di Simpang Kodim 0715 Jalan Pantura, Kendal, Jawa Tengah. Banjir di jalur Pantura ini akibat luapan sungai Kalibuntu. Petugas kepolisian dan TNI mengatur kendaraan yang akan melintas di Simpang Kodim 0715 jalur Pantura, Kendal, Jawa Tengah. Sepeda motor diarahkan untuk berjalan di lajur kanan untuk menghindari parit. Kendaraan besar masih diperbolehkan melintasi Simpang 3 Kodim, sementara kendaraan kecil disarankan untuk melintasi di jalur lain. Petugas pun juga mengalihkan kendaraan dari timur di pertigaan Ketapan menuju jalan tembus hingga Patebon. Sementara dari arah barat, kendaraan dialihkan dari lampu merah Purin ke kanan menuju jalan tembus hingga Simpang Ketapang. Sementara itu, pemirsa, banjir merendam hingga 25 desa di 6 kecamatan di Demak, Jawa Tengah. Sejumlah ruas jalan alternatif Demak Semarang masih tergenang air setinggi antara 20 sampai 50 cm. Banjir terjadi akibat hujan deras dan meluapnya sejumlah sungai, yakni Sungai Wulan, Sungai Cabean, dan Sungai Tuntang. Pihak BPBD menyebut lebih dari 43.000 warga terdampak banjir, sementara lebih dari 400 warga harus mengungsi. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi berlanjut terkait banjir yang menerjang Jawa Tengah, pemirsa, kita terhubung dengan rekan kami Sukma Wijaya di Desa Prampelan, Kecamatan Sayung, Demak, dan Taufik Budi di Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. Namun terlebih dahulu kita ke Demak, pemirsa. Ada rekan kami Sukma Wijaya di sana. Ya, Sukma, bagaimana kondisi banjir di sana? Apakah debit air masih tinggi? Dan kemanakah warga diungsikan di sana? Selamat siang. Selamat siang, selamat siang pemirsa. Saat ini saya berada di Desa Perampelan, Kecamatan Sayung. Di belakang saya ini merupakan lokasi pengungsian. Sedikitnya ada sekitar hampir 200 jiwa yang mengungsi di sini. Di belakang saya juga ini merupakan
lokasi pemukiman di Desa Prampelan yang terdampak banjir, dan banjir sangat tinggi sekali, sekitar antara 1 meter sampai 1,5 meter. Banjir terjadi sekitar pada hari Kamis pagi, dan masyarakat tidak bisa mempersiapkan diri ataupun karena mendadak banjir itu, masyarakat hingga tidak bisa menyelamatkan barang berharga. Dan mungkin Anda bisa melihat bagaimana kondisi banjir yang ada di lokasi ini. Mungkin bisa saya ajak. Ini merupakan awal mula merupakan lokasi dia tidak bisa diselamatkan. Di lokasi ini merupakan lapangan sepak bola, dan Anda bisa melihat ini merupakan jalan menuju kawasan pemukiman di Desa Prampelan. Dan ini merupakan lokasi pengungsian yang ada di Desa Prampelan, di mana di sini ada sekitar ada hubungan kendala sinyal, jadi hubungan kami bersama Kontri di Demak, Sukma Wijaya terputus. Namun selanjutnya kita akan terhubung dengan rekan kami yang juga terserang banjir di Semarang. Ada rekan kami Taufik Budi di sana. Rekan Taufik, seperti apa kondisi banjir di tempat Anda melaporkan siang hari ini? Oke, baik Bram dan Arlista, ini dapat saya laporkan. Saat ini saya berada di Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang. Banjir yang melanda di Kelurahan Kaligawe ini merupakan hari kedua. Yang pertama adalah hari kemarin yang disebabkan meluapnya Sungai Banjir Kanal Timur pada Rabu malam. Dan kondisinya saat itu air melimpah sangat kencang sehingga warga memang tidak sempat untuk menyelamatkan barang-barang berharga, termasuk perabotan, itu semuanya langsung terendam. Ketinggian air saat itu pada malam itu mencapai setinggi dada orang dewasa. Hari ini, hari kedua, ini sudah mulai surut, namun ketinggian air masih cukup tinggi, yaitu sekitar 50 cm. Terutama di jalan-jalan ataupun gang-gang perkampungan. Selain itu, air juga masih menggenangi di beberapa rumah warga. Baik, saya akan perlihatkan visual yang saat ini saya berada di kampung Sawah Besar, yaitu di Kelurahan Kaligawe, Kota Semarang. Nah, ini adalah visual saat ini, visual terkini, di mana warga aktivitasnya relatif lumpuh karena kondisi jalan juga masih terendam. Ada beberapa gang begitu ya, yang semuanya terendam, terutama ini yang berada di bagian kanan Sungai Banjir Kanal Timur atau BKT. Semuanya terendam dan jumlahnya, tadi saya sempat mengkonfirmasi kepada Ketua RT setempat, di RT 1 RW 5 itu ada sekitar 51 rumah yang dihuni sekitar ratusan lebih warga begitu. Dan itu baru di RT 1, padahal di sini ada sekitar warga aktivitas di kelurahan relatif lumpuh untuk saat ini. Demikian, Bram dan Arista. Baik, terima kasih banyak atas laporannya, Taufik. Dan selamat kembali bertugas. Sebelumnya sudah ada rekan kami, Sukma Wijaya di Demak. Baik, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ya pemirsa, mengenai banjir juga, ratusan warga relawan gabungan dari BPBD, PMI, TNI, Polri membersihkan rumah warga dari lumpur sisa banjir bandang yang menerjang Desa Wangandowo, Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Ya pemirsa, pembersihan sisa lumpur akibat banjir bandang menggunakan alat seadanya. Total ada 70 rumah warga rusak akibat banjir bandang yang menerjang Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong. 20 rumah diantaranya rusak berat dan 50 rumah mengalami rusak ringan. Rumah korban banjir bandang belum bisa diperbaiki dan menunggu kepastian perusahaan untuk biaya ganti rugi. Sementara 60 warga masih mengungsi di sejumlah lokasi, diantaranya rumah sekretaris desa, sekolah, dan rumah warga lain yang aman. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, Julian Akbar, mengatakan saat ini masih di Pekalongan masih dalam status tanggap darurat bencana.
Sementara itu pemirsa, tower radio milik Polri di Sika, Nusa Tenggara Timur roboh dan menimpa rumah warga. Pemilik rumah langsung mengungsi. Tower setinggi 72 meter di dusun Niruleri, Kecamatan Nita, Sika, NTT roboh dan menimpa salah satu rumah warga. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun rumah milik Kasianus Tibo hancur tertimpa tower. Tower roboh akibat diterpa angin kencang pada kemarin sore. Penghuni rumah selamat dari maut setelah sempat mengungsi dari rumah sebelum rumahnya hancur ditimpa tower. Penghuni rumah berharap bisa mendapatkan bantuan dari Pemda agar bisa membangun rumahnya kembali. Pemirsa, sosok kuntilanak keliling pemukiman warga di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara untuk bangunkan sahur. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, antusias warga Kota Depok mengikuti mudik gratis yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan terjadi peningkatan dibandingkan tahun lalu. Pemirsa, tercatat di Kota Depok sendiri sejak satu pekan dibukanya posko mudik gratis tahun 2024, warga Kota Depok berhasil mendapatkan 4.000 tiket dari kuota 30.028 tiket untuk wilayah Jabodetabek. Warga sangat terbantu dengan adanya mudik gratis yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan. Pendaftaran mudik gratis telah dibuka sejak 6 Maret hingga 3 April mendatang. Sebanyak 4.000 warga Depok yang telah mendaftarkan diri untuk melakukan mudik gratis yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan ini. Diketahui, masyarakat yang ingin mendapatkan tiket mudik gratis cukup mendownload aplikasi Mitra Darat. Dengan adanya mudik gratis ini merasa terbantu nggak sih, Bu? Sangat terbantu. Ya, sangat terbantu. Iya. Sekarang tiket mahal. Kalau boleh tahu berapa sih, Bu, kalau harga tiket? Kalau ke Demak itu kalau tanggal 7 udah 500 per orang. Per orang. Oh. Bu, Ibu baru pertama kali ini atau tahun sebelumnya sudah pernah? Saya udah pernah. Tiket yang keluar itu kurang lebih 4.000-an. 4.000. Ini buka sejak kapan sih? Kita buka sejak tanggal 6 dan berakhir di tanggal 3 April. 6 Maret. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah terhubung dengan rekan kami, Iyung Rizky di Terminal Margonda, Depok, Jawa Barat. Selamat siang, Iyung. Ini sudah berapa banyak warga nih yang menyerbu mudik gratis di lokasi Anda sekarang? Saya sedang berada di Terminal Margonda, Kota Depok. Saat ini memang sudah tercatat ada sekitar 4.000 lebih tiket yang sudah tervalidasi dari kuota 30.088 kuota yang disediakan oleh Kementerian Perhubungan RI, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, yang rencananya mudik gratis ini akan diberangkatkan pada 2 gelombang, yaitu tanggal 6 April di Jatijajar, Pondok Cabe dan Pulau Gebang, dan juga tanggal 7 April di Kampung Rambutan dan di Poris Tangerang. Dan ada 33 tujuan dengan tujuan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera, serta Kalimantan, begitu Arisa. Ya baik, rekan Yu, apakah selama ini untuk warga mendaftar ini mengalami hambatan atau kendala untuk mendaftarnya di sana? Untuk hambatan dan kendala memang karena pendaftaran melalui aplikasi Mitra Darat yang bisa di-download di smartphone, memang untuk masuk ke dalamnya memang agak sedikit antri karena banyak juga dari warga-warga lain yang ingin mencoba mendaftarkan melalui via online, dan pendaftaran masih cukup lama. Pendaftaran itu ditutup tanggal 3 April 2024 gitu, Pram. Untuk syarat mendaftar mudik gratis apa saja, Yung? Untuk persyaratan mengisi biodata yang ada di aplikasi tersebut, nanti akan keluar tiket
Dan tiket itu akan di-print di outlet atau yang disediakan loket tempat penukaran tiket fisik ada di 6 titik, yaitu di Gor Bulungan, Pondok Cabe, Terminal Kayu Ringin Bekasi, kantor Disub Tangerang, dan kantor pusat Kemenhub, begitu Adisa dan Prab. Oke, rekan Yung, kalau dimudik gratis di tempat Anda melaporkan saat ini, ada nggak sih batasan kuota dalam satu keluarga, misalnya hanya boleh 5 orang atau bisa lebih dari 5 orang? Tidak ada, Prab. Selama kuota masih kosong atau belum penuh, pendaftaran akan terus dibuka seperti itu. Kalau hingga saat ini tujuan kota favorit untuk mudik gratis kemana, Yung? Untuk kota favorit yaitu masih di sekitar Jawa Barat dan Jawa Tengah, yaitu di wilayah Klaten, Wonogiri, Purwokerto, Cilacap, dan sebagian besar kota di Jawa Tengah memang banyak yang sudah menukarkan tiket di daerah tersebut. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Iyung Rizky dan selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, cara unik remaja di Desa Kesatuan Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara ini ada yang unik untuk membangunkan warganya sahur. Nah, pemirsa, ini mereka berkeliling kampung dengan berpakaian ala kuntilanak dan tokoh superhero Spider-Man. Inilah aksi remaja Desa Kesatuan Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai saat membangunkan warga untuk sahur. Mereka menggunakan pakaian ala kuntilanak dan tokoh superhero Spider-Man. Keunikan tingkah mereka untuk membangunkan sahur tidak membuat warga kesal, malah merasa senang dan terhibur. Jadi mata pun segar, merasa terhibur dengan ada kuntilanak ini, jadi anak-anak pun gembira gitu. Seperti ini biar unik ya kan, jadi kalau kita bangun orang sahur itu orang cepat bangun, apalagi kita sering bangun-bangun di depan rumah orang, langsung bangun terus ya kan. Jadi makanya pakaian kayak gini, beda dari yang lain kan, biasanya orang pakai biasa-biasa aja, kami harus luar biasa. Sebelum imsak, para remaja Masjid Desa Kesatuan kembali ke rumah masing-masing untuk sahur. Rencananya mereka akan mengeluarkan ide dan gagasan yang berbeda di tahun selanjutnya. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, 4 kubah emas dan 1 kubah raksasa menjadi ikon dari Masjid Agung Medan yang baru selesai dibangun. Megahnya Masjid Agung Medan ini pemirsa ditambah dengan menara masjid yang merupakan menara tertinggi ketiga di Asia. Megah dan mewah. Kesan ini yang pertama kali muncul ketika melihat Masjid Agung Medan yang berada di Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Sumatera Utara. Dibangun sejak tahun 2016 lalu, kemegahan masjid bisa dilihat dari berbagai sisi. Masjid memiliki 5 kubah emas yang terdiri dari 1 kubah raksasa dikelilingi 4 kubah kecil. Masjid berlantai 4 ini juga memiliki 2 menara yang memiliki ketinggian 199 meter, menjadikan menara masjid ini tertinggi ketiga di Asia. Mengambil gaya arsitektur Timur Tengah, seluruh lantai di masjid full dengan batu granit. Sementara dinding-dindingnya dihiasi kaligrafi yang terbuat dari tembaga. Masjid mewah ini juga memiliki sejumlah fasilitas modern seperti lift dan eskalator. Bahkan masjid ini adalah yang pertama di Kota Medan yang menggunakan eskalator. Kita mempunyai eskalator, juga lift. Lift ada di lantai dari sini ke basement terus ke lantai 4. Ada 2 liftnya. Di samping itu juga ada lift di gedung parkir. Karena Masjid Agung yang baru ini dilengkapi dengan gedung parkir ada 12 lantai. 12 lantai. Iya. Pada Ramadan 2024 ini merupakan tahun pertama pengoperasian Masjid Agung untuk umum, baik digunakan untuk pelaksanaan sholat tarawih di malam hari serta untuk ibadah sholat Jumat.
Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, puluhan emak-emak rela berdesakan demi mendapatkan beras murah di Jember, Jawa Timur. iNews Siang akan segera kembali. Pemirsa, mahalnya harga beras membuat puluhan emak-emak rela berdesakan demi mendapatkan beras murah di Jember, Jawa Timur. Ya, bahkan sejumlah lansia ikut mengantri untuk mendapatkan beras murah. Puluhan emak-emak berdesakan saat mendatangi pasar murah Ramadan di Kecamatan Semboro, Jember, Jawa Timur. Bahkan sejumlah lansia juga ikut berdesakan untuk mendapatkan harga beras murah. Pasar murah Ramadan ini menjual beras dengan harga Rp54.500 per 5 kg. Setiap orang hanya boleh membeli maksimal 10 kg atau 2 kemasan. Emak-emak ini mengaku senang dengan adanya kegiatan pasar murah Ramadan karena menjual beras di bawah harga pasar. 10 kilo, 109.000. Senang. Ya mudah-mudahan murah terus. Menurut panitia, pasar murah Ramadan ini digelar oleh Pemkab Jember bekerjasama dengan Bulog untuk membantu kebutuhan selama bulan puasa dan Lebaran. 10 ton beras pun langsung habis diserbu pembeli. 10 ton bisa habis hari ini, Pak. Nah, dalam bulan Ramadan ini, Pak, insya Allah ini akan datang lagi 10 ton. Jadi dalam bulan Ramadan ini target 20 ton yang diberikan oleh Pemkab Jember dan Bulog. Warga pun berharap agar pemerintah segera menstabilkan harga sembako. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, demi bersekolah, puluhan siswa sekolah dasar di Cianjur Selatan, Jawa Barat terpaksa harus menantang maut setiap harinya. Pasalnya, anak-anak harus menyeberangi aliran sungai cukup deras karena tidak adanya akses jembatan penyeberangan. Untuk menuju sekolah, 30 siswa SDN Mekarsari di Desa Sukajaya, Kecamatan Leles, Cianjur Selatan, harus berjalan kaki 2 km, melewati hutan, dan menyeberangi aliran sungai Cibayawak yang cukup deras. Setiap hari mereka harus menantang maut melewati derasnya sungai karena tidak ada akses penyeberangan. Jalan ini merupakan satu-satunya akses terdekat bagi para siswa menuju sekolah. Meskipun ada jalan lain, namun harus memutar 8 km. Ya tiap hari. Nggak takut? Ya takut, tapi kalau mau sekolah ya takut dulu. Adek kelas berapa sekolahnya? Kelas 6. Nah kalau nyebrang gimana? Suka dianterin sama orang tua. Ada yang jemput lagi nggak? Ada guru. Oh, guru juga suka jemput gitu. Bahkan pihak sekolah, yakni para guru, setiap harinya juga harus saling bergantian memantau dan membantu siswanya saat menyeberangi aliran sungai. Ya kalau orang tuanya tidak mengantar, mungkin salah seorang guru menjemput ke sungai ini. Nggak ngeri, Pak, kondisi seperti ini? Ngerinya ya naudzubillah, cuman bagaimana kewajibannya sebagai guru daripada anak terbengkalai tidak belajar, makanya guru juga berusaha menjemput anak yang tidak bisa menyeberang gitu, Pak. Kini, warga berharap pemerintah bisa mewujudkan jembatan penyeberangan sebagai akses beraktivitas. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan.
Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menggelar aksi tabur bunga di atas keranda sebagai simbol kematian demokrasi di Indonesia. Dalam aksi di depan gedung auditorium Rektor UII Yogyakarta, Fathul Wahid membacakan 7 poin pernyataan sikap bertajuk Selamatkan Demokrasi Indonesia. Di antaranya meminta lembaga KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, dan Ombudsman untuk mengusut kecurangan pemilu. Sebelumnya, Sivitas Akademika UII Yogyakarta secara bergantian melakukan orasi dan pernyataan sikap mereka terhadap kondisi bangsa terkini. Universitas Islam Indonesia sebagai kampus yang lahir sebelum kemerdekaan Indonesia, didirikan oleh para pembesut Republik ini dan menjadi pelantang reformasi 1998, memiliki tanggung jawab moral dan historis untuk terus berjuang menegakkan Indonesia di atas dasar konstitusi dan menghormati hak asasi manusia. Bulan Ramadan adalah bulan berburu pahala. Lantas bagaimana agar para pekerja dapat fokus beribadah sambil tetap bekerja? Mama Dede akan menjelaskannya untuk Anda sesaat lagi. Ya, pemirsa, bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah dan ampunan. Puasa di bulan suci Ramadan bukan hanya menahan haus, tetapi juga melatih diri guna meningkatkan ketakwaan. Lantas, bagaimana agar para pekerja dapat tetap fokus beribadah sambil tetap bekerja? Dan pemirsa, berikut kami hadirkan dialog Fani Imanir bersama Ustazah Mamah Dedeh berikut ini untuk Anda. Masya Allah, Alhamdulillah kita sudah masuk ke bulan Ramadan tahun ini 1445 Hijriah. Sebagian besar dari pemirsa dan saya juga tentunya Fani Imaniar ini biasanya menunggu-nunggu bulan Ramadan sebagai bulan utama di mana kita bisa mendulang pahala dan juga amal ibadah secara maksimal. Nah, gimana caranya kita bisa beribadah secara khusyuk dan juga maksimal di bulan Ramadan tahun ini? Kita dengarkan tentunya wejangan dan juga petuah dari Ustazah yang merupakan idola dari ibu-ibu dan juga menantu se-Indonesia Raya, Mama Dedeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, kenapa ibu-ibu dengan menantu? Kalau saya memang salah. Loh, Mama nggak tahu. Sekarang lagi viral di media sosial, Mama nih didapuk menjadi duta menantu nasional karena memberikan sebuah wejangan, masukan dan juga semangat untuk para menantu supaya tetap bisa melaksanakan ibadah tapi juga tidak kehilangan diri sendiri dan juga kebahagiaan sebagai seorang wanita. Wahai para penantu, carilah mertua yang seperti ini. Begitu kata Pani. Benar. Yang ditanyakan oleh masyarakat saat ini ketika gimana caranya kita bisa beribadah di bulan Ramadan tahun ini di tengah tantangan harga beras, harga bahan pokok yang semakin mahal, cuaca tidak menentu, ada panas, ada dingin dalam tiba-tiba, terus kemudian juga penyakit lagi banyak. Tapi gimana caranya kita tetap bisa beribadah dengan khusyuk? Ya Allah, Fani, gitu aja pakai repot-repot. Ketika Allah menyatakan dalam surat Al-Imran 191, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Tadi lihat, binatang jalannya merangkang, betul? Kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu, rata kan? Manusia jalan tegak berdiri, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Tinggian mana, Van? Tinggian otak. Oke. Artinya kata Allah, kalau kalian merasa jadi manusia, pakai otak. Kenapa tidak? Musim tidak menentu. Siapa yang menentukan musim? Allah kan? Coba pada dilihat di dalam surat Luqman ayat 34. Innallaha inda kulli sa'a nazzilu biyanqusu. Hanya Allah yang tahu kapan datangnya hari kiamat. Hanya Allah yang tahu kapan turunnya hujan. Cuman di masyarakat kita kebanyakan percaya dengan kejawen. Pada lihat aja di Mandalika, kekowokan muter-muter biar nggak hujan. Allah yang menyatakan hanya aku yang tahu kapan turunnya hujan. Maka jangan pada ngarang pakai ini nih, kata Allah. Hanya Allah yang tahu apa yang terdapat dalam rahim kita. Hanya Allah yang tahu apa yang terjadi besok. Hanya Allah yang tahu kapan kita mati, di bumi mana kita mati, apa penyebab kematian.
Kenapa bingung? Nggak usah bingung, dijalani bukan dipikirin. Kalau kita mengarungi hidup dan kehidupan, dipikirin, stres. Lama-lama asam lambung itu yang salah. Penyakit itu diundang oleh kita. Makanya pakai ini. Alhamdulillah beras mahal, masih kebeli. Makanya orang kaya bagi-bagi beras tuh tetangganya yang miskin. Berbagi. Orang-orang kaya sekolahin tuh tetangganya yang miskin. Orang-orang kaya betulin tuh genteng rumah tetangga yang miskin. Orang-orang kaya kalau tetangganya sakit ke dokter gara-gara dia miskin, berangkatin oleh kita ke dokter, tebusin obatnya. Inilah tujuan daripada zakat. Inilah tujuan daripada sedekah. Menjembatani jurang yang sangat tinggi antara orang kaya dengan orang miskin. Makanya Pani lihat tuh di dalam surat At-Taubah 103. Hud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari orang kaya. Apa sih fungsi zakat? Kata Allah, yang pertama membersihkan hati orang kaya biar nggak sombong. Yang kedua membersihkan harta mereka. Pematanya Pani. Ada nggak orang kaya yang sombong? Banyak. Mana orangnya? Nggak mau sebutan nanti ada yang biasanya orang kaya yang sombong yang biasa hidupnya miskin. Oke. Baru tumben kaya. Orang Ciamis bilang dingklik naik ke tempat tidur. Pani tahu dingklik? Tahu. Tempat duduk yang biasa di dapur naik ke kasur. Tempatnya bukan? Bukan. Makanya harusnya bagaimana? Yang benar adalah Rian Demasi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Jangan dipikirin, emang kita doang yang beli beras mahal. Semua orang tahu. Begitu Pak. Oke, begitu berbagi. Aja repot. Jadi berbagi, hablum minanasnya terpenuhi dan juga hablum minallahnya nanti terpenuhi, begitu ya Mama ya. Pinter ternyata. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Allah di alam dunia. Tujuannya dua. Satu, hablum minallah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dua hablum minanas. Jadi kata Allah untuk bermuamalah. Jadi Pani pinter, semoga hablum minallahnya dapat, hablum minasnya juga dapat. Amin ya robbal alamin. Tapi kayaknya yang pengen pintar bukan hanya aku saja Mama, teman-teman, terutama ini banyak pertanyaan dari teman-teman yang masih bekerja juga di bulan Ramadan. Kadang-kadang suka berpikir tuh, apalagi kalau berangkat dari pengalaman kita sebagai jurnalis. Kadang-kadang Mama, ada waktu beribadah kita yang ternyata bisa bentrok dengan pekerjaan yang ada urgensinya, kayak misalnya breaking news atau tiba-tiba ada kerusuhan. Orang-orang harus sama-sama turun ke jalan, tapi itu bertepatan dengan waktu kita beribadah. Gimana caranya ya Mama kita bisa bekerja dengan maksimal tapi juga tidak melupakan kewajiban kita untuk beribadah terutama di bulan Ramadan? Tadi lihat hadis Nabi. Salatun man kunna fihi wajada halawatan minal iman. Ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi bima siwahuma. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa yakrahu ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuda fidah. 3 perkara yang akan terasa lezat dan manisnya iman kalau ada dari diri seseorang. 1, mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada cinta yang lain. Mencintai manusia yang lain dasarnya karena cinta kepada Allah, tidak mau kembali kepada kejelekan, sebagaimana tidak mau dilemparkan ke api neraka yang meluap-luap. 1, sebagai seorang jurnalis, ada berita yang harus saya kejar saat ini. Kalau berita itu masih ada teman Fani yang bisa ngejarnya, biar dia seorang, yang 2 orang 3 orang sholat. Entar itu sholat, kalian ngejar berita tadi gantian. Kenapa? Punya otak yang di atas. Jangan semua bareng-bareng lah, gantian dong. Begitu. Jadi apalagi kalau misalnya taraweh itu kan sunat. Waktu taraweh itu dari habis isya sampai subuh. Kalau beritanya ini jam 8 pulang ngejar berita, nggak mungkin berita sampai pagi. Iya. Begitu. Kalau kita sadar sebagai seorang muslim, kita sadar orang yang beriman, kita sadar
taraweh hanya setahun sekali, pasti akan taraweh. Nggak pakai alasan, kecuali kalau kebluk. Tahu nggak kebluk? Nggak tahu. MALES. Males. Betul. Jadi tidak ada kata Tidak ada alasan. Tidak ada alasan Saya pengen kerja atau jurnalis. apa. Kalian jadi jurnalis karena izin dari Allah. Kalau Allah cabut kalian bisa apa? Ayo. Ibadah harus tetap diutamakan ya Mama. Begitu. Oke, mungkin terakhir Mama ada pesan gitu terutama untuk pekerja, kemudian juga mungkin yang tidak bekerja tapi masih ingin bekerja. Kira-kira amalan seperti apa yang harus kita penuhi, terutama yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan, Mama, yang prioritas? Oke. Pekerjaan yang prioritas. Jangan kalian membuat alasan gara-gara puasa saya tidak bekerja. Gara-gara saya bekerja saya nggak puasa. Misalnya kan macam-macam manusia. Kenapa? Coba Pak lihat di dalam surat Al-Baqarah 184. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa lebih baik bagi kalian kalau kamu tahu betapa hebatnya pahala puasa. Makanya kembali ke Quran. Rasul bersabda, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatun nabiyyin. Dua perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan dua perkara, dijamin hidup kalian pasti selamat dunia akhirat. Mana yang perkara? Quran dan sunnah Rasul. Kalau kita kembali ke Quran, kita bisa memilah dan memilih mana yang urgen, mana yang tidak. Pakai otak, akal sehat, jangan pakai nafsu. Begitu kata Quran. Kenapa Anda ketawa? Enggak sih, tercerahkan. Harus semakin cerah, secerah wajahmu. Oh, jadi bukan hanya bedak saja tapi juga dalam hatinya harus cerah ya Mama ya. Ya Allah, kalau orang lain di bibir lain di hati itu namanya munafik. Bukan munarohat. Munaroh Bang Oci datang. Akhir kata mungkin saya akan pamit dulu ya Mama. Kita sambung di kesempatan yang lainnya Mama. Sehat-sehat selalu ya Mama Dedeh ya. Alhamdulillah. Banyak doa, tidak hanya dari ibu-ibu dan juga para menantu tapi juga dari masyarakat Indonesia. Insya Allah, tetap semoga selalu berbahagia ya Mama ya. Saya Fani Maniar, sampai jumpa. Ya pemirsa, yang masih akan hadir kembali dengan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.